Halo pendengar setia podcast mahasiswa, bersama aku Neha dan Aku Devanggi di podcast Logika Digital. Hari ini kita mau ngapain, Kak? Hari ini kita mau membahas tentang ancaman cyber di bidang ekonomi di Indonesia. Wah, menarik tuh. Soalnya sekarang itu udah serba digital ya, apalagi kayak bisnis, belanja, terus bahkan UMKM itu udah masuk online. Terus di balik semua itu tuh pasti ada ancamannya kan? Betul banget nih. Hari ini kita udah kedatangan dua narasumber keren yang bakal kupas tuntas tentang isu saat ini. Hai, nih kenalan nih, siapa nih? Buat yang cowok dulu deh. Oke, halo Kak Neha, Kak Devanggi, kenalin aku Aswad, terus ini teman saya. Aku Nadila. Nah, tadi kan topik kita tentang ancaman cyber. Menurut Kak Aswad, bagaimana sih ancaman cyber itu? Oke Kak, jadi ancaman cyber itu kan sebenarnya itu sebutan untuk ini ya, untuk semua bentuk serangan yang dari dunia maya. Dan itu juga ada macam-macam nih Kak, ada phishing. Phishing itu contoh paling gampangnya itu kayak pesan-pesan penipuan gitu. Itu udah sering lah ya, kita juga sudah sering dapat pasti. Terus selain itu juga kayak ada malware, ada ransomware gitu-gitu, ada banyak jenisnya. Jadi tergantung tergantung jenis penipuan, tergantung jenis ancaman cybernya juga gitu Kak. Dan selain itu yang paling sering kita dengar mungkin hacking ya, mungkin teman-teman juga pada tahu. Jadi yang paling sering kita dengar hacking, jadi hacking itu kayak pembobolan gitu, pembobolan. Sementara untuk yang ransomware sama malware tadi, malwarenya itu bisa merusak datanya, ransomware itu biasanya buat nyuri datanya Kak. Berarti ini bukan cuma soal hacker yang nyusup di perusahaan besar gitu ya, Kak? Ya, jadi dia emang ada banyak. Jadi menurut Kak Aswad sendiri, bagaimana ancaman cyber ini berdampak pada perekonomian di Indonesia? Dampaknya besar sih Kak. Jadi ancaman cyber itu dampaknya itu bisa ke customer yang kurang kepercayaan atau yang sejenisnya. Saya sendiri pernah sih Kak dulu. Jadi saya dulu kan lumayan sering pakai, kalau kakaknya tahu aplikasi GoPay. Itu kan aplikasi uang digital ya. Nah, itu waktu saat saat ada berita yang data bocor, itu saya pernah uang saya sendiri itu hilang 300.000 tanpa saya tahu. Akhirnya karena data saya bocor, uang saya hilang, akhirnya sampai sekarang aplikasinya juga sudah tidak saya pakai lagi. Saya ganti pakai layanan digital lainnya Kak. Wah, menarik nih ya, Kak Anggi. Jadi selain ada kerugian langsung, juga ada dampak jangka panjangnya juga ya? Iya, benar sekali. Jadi itu kan kalau kayak gitu kan si aplikasi layanan digital kan bisa hilang kepercayaan kan, yang akhirnya customernya juga jadi berkurang gitu sih Kak. Terus, dengar-dengar kalau Kak Nadila sendiri itu ada bisnis digital ya? Iya, bener banget. Kalau gitu gimana sih, apa ada ancaman cyber kalau mempengaruhi UMKM itu sendiri? Jadi kalau misalnya untuk ancaman UMKM itu sendiri itu kan untuk sekarang kan kalau untuk UMKM itu banyak banget yang masih pakai marketplace sama WhatsApp bisnis tuh ya. Nah, tapi tuh mereka tuh kadang tuh masih kurang sadar gitu sama keamanan digitalnya itu tadi. Kayak misalnya ancaman seperti penipuan online, pencurian data pelanggan itu tadi, terus atau serangan malware. Nah, bisa bikin sebenarnya tuh semua tuh bisa bikin usaha mereka tuh lebih besar dari situ tadi. Wah, berarti edukasi soal keamanan digital itu belum merata ya? Iya, bener banget. Jadi kan kalau untuk sekarang kan pelaku UMKM itu tuh lebih fokus ke jualan sama promosi. Jadi seringkali mereka tuh belum paham betul tentang pentingnya keamanan digital. Nah, akibatnya mereka tuh rentan kena serangan seperti pencurian data itu tadi. Oke, selain kasus kebobolan tadi yang dibicarakan oleh Kak Aswad, kira-kira ada kasus nyata lain nggak yang terjadi di Indonesia? Banyak. Jadi contohnya tuh kayak kebocoran data, itu tuh ada di Tokopedia itu sekitar tahun 2020. Nah, jadi pada saat itu tuh data puluhan juta pengguna tuh bocor dan dijual di form gelap gitu. Wah, bahaya banget ya berarti ya. Kadang kita nggak sadar sih data kita udah bocor, apalagi sampai disalahgunakan. Ya, betul banget. Nah, jadi dampaknya bisa muncul tiba-tiba dan itu bisa banget merugikan. Misalnya kayak misalnya tahu-tahu kan kalau misalnya kita kan nggak tahu tiba-tiba kan ada tagihan pinjaman online padahal kita sama sekali nggak ada minjem atau kayak gitu kan. Nah, itu kan bener-bener merugikan banget kan untuk diri kita gitu kan. Bener-bener. Nah, tadi kan udah dibahas nih sama Kak Aswa dan Kak Nadila tentang ancaman cyber.
Kan Kak Aswa dan Kak Nadila sebagai mahasiswa itu khususnya dari bidang ekonomi dan bisnis ya. Kalau dalam menghadapi ancaman cyber tuh seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih ini sih Kak. Jadi kita itu pertama kita harus ngurusin memastikan data kita sendiri aman ya. Pertama itu, terus sisanya itu kalau misalnya ada pelatihan atau apa itu perlu, itu juga perlu sih menurut aku. Jadi perlu ada pelatihan ke masyarakat, entah ke masyarakat yang pelaku UMKM ataupun bukan. Jadi biar setidaknya mereka itu bisa paham gimana sih cara buat nama data mereka dan seperti apa sih data itu. Jadi mahasiswa sendiri itu bisa jadi agen literasi keamanan digital juga ya? Iya bisa. Ada tips nggak buat pelaku UMKM itu biar aman dari serangan cyber? Nah, jadi kalau misalnya untuk tipsnya sendiri ya, yang pertama kita tuh harus gunakan password yang kuat dan beda untuk tiap akun ya. Nah, jangan mudah percaya dengan link atau pesan yang mencurigakan. Nah, selalu update aplikasi atau software yang dipakai serta aktifkan fitur seperti verifikasi 2 langkah. Nah, jadi seperti itu caranya. Oh, Nah, itu tips yang bahkan kita sendiri kadang lalai ya. Bener banget, padahal justru kita yang paling aktif online harusnya lebih waspada. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, Kak Anggi. Iya kan ya? Banyak banget insight baru yang bisa kita dapat soal cyber threat ini di bidang ekonomi. Tapi, apakah kita mau tutup gini aja nih? Iya. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong buat kakak-kakak narasumber yang keren ini buat ngasih tips and trick biar para penonton atau para mahasiswa yang lagi nonton agar tidak tertipu oleh adanya Ancaman cyber ya nggak? Ya Ya, benar. betul sekali. Kira-kira nih dari Kak Aswa atau Kak Nadila sendiri, coba apa? Kalau dari aku sih paling ini sih Kak, mungkin buat teman-teman itu menghindari akses link-link yang tidak diketahui. Itu kan banyak tuh ya biasanya tiba-tiba dikirim di grup keluarga. Itu satu. Terus mengurangi kebiasaan buka website ilegal atau website yang memang tidak resmi. Seperti itu sih Kak kalau dari aku. Nah, jadi kalau misalnya menurut aku melanjutkan dari pendapatnya Kak Aswat nih sarannya. Jadi kalau misalnya untuk aku sendiri ya, kayak tadi yang udah aku jelasin nih, kalau bisa ya kita harus ada verifikasi dua langkah itu untuk akun-akun itu tadi. Jadi biar apa ya, lebih aman aja lah dari ancaman cyber tersebut. Gitu. Benar-benar. Kalau dari aku sih ini sih Kak, sama mungkin bukan hanya dari kita sebagai customer aja atau sebagai pengguna ya, mungkin dari sisi pemerintah juga sebagai mungkin instansi atau lembaga yang punya tanggung jawab itu juga perlu merhatiin ini juga. Oh ya, terima kasih ya buat Kak Aswa, Kak Nadila udah datang dan sharing pengalamannya tadi tentang dampak dan ancaman tentang cyber tadi. Buat narasumber podcast sendiri ini, udah sekian, terima kasih dari kami. See you, bye-bye. Kayaknya pernah gak ngerti. Terus tadi gue. Aswa.
Kayaknya